Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Aminullah. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SDN Tugu Utara 09 Jakarta Utara. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500107116. Saat ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 4 SD pada tanggal 9 Oktober tahun 2025. Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak punya sedikit pantun. Mau denger nggak? Mau denger nggak? Kapal selam di dermaga. Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Amin ya robbal alamin. Apa kabar semuanya? Mantap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wal alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini tanggal 9 Oktober 2025, tepatnya hari ini adalah hari Jumat. Alhamdulillah. Ada yang tahu, masih ingat waktu zaman kelas 2 atau kelas 1 hari Jumat itu adalah hari yang apa? Hari yang berkah, atau disebut dengan rajanya para hari, atau disebut dengan Sayyidul Ayyam. Rajanya para hari. Dari Senin sampai Minggu yang paling raja siapa? Jumat. Maka dari itu banyak-banyaklah bersolawat, banyak-banyaklah bersedekah, banyak-banyaklah berbuat baik. Karena di hari Jumat itu Masya Allah, malaikat turun rebutan. Siapa nih si fulan-fulan yang berbuat amal baik? Langsung dicatat. Alhamdulillah. Oke teman-teman, hari ini pembelajaran biasa seperti yang sudah dijadwalkan, yaitu pendidikan agama Islam. Silakan boleh pimpin doa dulu. Ketua kelasnya siapa? Dwi. Silakan Dwi Nursyam. Bisa do. Kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang tadi kita panjatkan, kita berdoa kepada Allah, pembelajaran hari ini membawa keberkahan untuk kita semua dan banyak kebermanfaatannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk hari ini? Alfat dan Okta. Kenapa beliau? Sakit. Kalau Okta sakit juga. Oke, kita doain yang sakit hari ini, baik Okta maupun Alfat, ataupun ada orang tua kita yang sedang sakit, tetangga kita yang sedang sakit, semuanya saudara muslimin sebangsa setanah air yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kalau cuma berarti dua orang doang ya, Alfat sama Okta. Oke, baik. Sama siapa? Oh, sama Yusri. Oke, kita doakan, kita kirimkan surat Al-Fatihah bareng-bareng. Semoga yang sakit Allah angkat penyakitnya.
dan Allah segera sembuhkan penyakitnya. Ala hadiniya wa ala kulli dan solehah wa ila hadratin Nabi Mustafa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih teman-teman. Sebelum mulai belajar, Bapak mau lihat kesiapannya dulu. Coba lihat kolong mejanya. Adakah sampah di dalamnya? Di kolongnya? Tidak ada? Oke, baik. Alhamdulillah. Karena umat muslim itu harus mencerminkan tentang kebersihan. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Baik teman-teman, minggu lalu kita sudah masuki pembelajaran sedikit. Bapak mengkaji tentang surat Al-Hujurat. Ada yang sudah baca sebelumnya tentang Al-Hujurat? Sudah? Mari kita mengaji dan mengkaji surat Al-Hujurat ayat 13. Surat Al-Hujurat ini surat keberapa? 49, jangan dibalik. Ini itu 49 itu surat urutannya, bukan ayatnya. Yang ayatnya adalah 13. Nah, kan kita pelajari adalah tentang membaca, memahami, menulis, dan menghafal. Yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran, teman-teman. Apa sih maksud tujuan dari tentang surat Al-Hujurat tersebut? Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, kita akan membaca surat Al-Hujurat bersama-sama dengan tartil. Apa itu tartil? Dengan tertib, jelas, serta makhrajul hurufnya juga terdengar jelas. Yang kedua, apa ini? Menghafal dan memahami pesan pokok. Apa itu pesan pokok? Makna yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Biar ngelatih fokus dan konsentrasi kalian. Tahu tepuk satu? Tahu? Bapak ajarin dulu tepuk satu bunyinya gini. Tepuk dua sama. Tepuk tiga juga sama. Yang keempat berbeda. Kalau empat gimana? Ha. Bisa? Oke. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk keempat. Oke, dikit digabung ya. Levelnya rada naik sedikit, medium. Tepuk 1, 2, 3, 4. Oke, teman-teman. Surat Al-Hujurat ini pada ayat ke-13, siapa yang berani maju untuk maju ke depan? Ayo. Siapa yang berani maju? Nyala. Ada yang berani maju? Atau mau baca dulu bareng-bareng? Baca dulu bareng-bareng ya? Atau nanti maju per kelompok? Maju per kelompok, oke. Sama-sama dulu. Dari ta'awuz dulu ya. A'udzubillah. Ya ayyuhan nasu inna nakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun. Siapa yang sudah hafal dan sudah bisa? Ayo, Bapak kasih hadiah. Siapa yang mau? Atau maju per kelompok, nanti Bapak kasih poin. Siapa yang kelompok yang bisa? Coba kalau tidak ada yang mau, malu-malu, masih malu-malu kucing, Bapak tunjuk ya. Oke? Per kelompok aja, per kelompok. Oke ya?
Boleh kelompok ini perempuan dulu yang akhwatnya. Silakan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Yang cowok jangan mau kalah. Yang cowok harusnya sendiri. Abang Dodi mau? Atau Abang Radit? Tidak. Ada kelompok ini deh, kita tes coba. Silakan kelompok 1. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna Akum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Innallaha alimun. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Sekarang artinya teman. Artinya adalah, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Coba bayangin, kalau bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Sang Khalik menciptakan di dunia ini laki-laki semua, apa yang akan terjadi? Tidak punya keturunan, good job. Apalagi? Tidak punya keluarga, apalagi? Tidak punya anak, sama keturunan hampir sama. Terima kasih ya Bang Dodi. Siapa lagi? Kalau misalnya Allah menurunkan kita semua, menciptakan kita semua cuma satu jenis saja, perempuan semua, tidak ada laki-laki. Yang pertama tadi betul, tidak mempunyai keturunan, tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai anak. Ada yang tahu? Tidak mempunyai keragaman. Good job. Keren. Tepuk tangan dulu buat yang tadi menjawab. Pahami teman-teman, Allah tidak menciptakan hanya manusia saja, tidak menciptakan hanya sekedar laki-laki dan perempuan saja. Apa sih tujuan dari Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Ya. Kemudian, ayo baca bareng-bareng 1, 2, 3. Kemudian, berarti tujuannya buat ngapain? Untuk saling mengenal. Nah, Allah jadikan kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku. Kita bangsa apa? Bangsa Indonesia. Benuanya apa? Benua Asia. Ada nggak benua Eropa? Ada. Mereka bangsanya banyak. Coba siapa yang bisa sebutin di Asia, negara Asia berapa? Ada apa aja? Tetangganya Indonesia. Malaysia. Terus Singapura, Israel, jauh sekali dong. Siapa? Tetangga terdekatnya Indonesia. Terlalu jauh. Yang Asia Tenggara. Brunei. Terus Papua Nugini, Timur Leste, Asia Tenggara teman-teman, bukan se-Asianya. Singapura, Malaysia, yang Swadikap apa Swadikap? Thailand.
Allah jadikan mereka berbangsa-bangsa. Dan di dalam negara Indonesia yang kita cintai saat ini adalah bersuku-suku. Dari Aceh sampai Papua. Ada berapa suku di Indonesia? Banyak, teman-teman. Ada ribuan. Bahkan yang sampai saat ini belum kita ketahui namanya suku apa. Bahkan ada suku yang baru bermunculan. Ada yang suku dari Betawi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suku Baduy dari Banten. 1. Dari suku Batak ada. Kamu? Oke. Horas ya, Horas. Minang 4C semuanya sama apa beda? Beda, latar belakangnya berbeda. Ada yang tinggalnya di Uka, ada yang tinggalnya di Lontar, Lagoa, dan Semper, dan seterusnya. Bahkan tanah kelahirannya pun berbeda-beda. Logat bahasanya pun berbeda-beda. Dari cara bergaulnya pun berbeda-beda. Kalau berbeda-beda itu harus kita bersikap seperti apa? Toleransi. Terus menghargai. Boleh nggak sih saling mengolok? Misalnya ada saudara kita, teman kita, anak baru masuk dari Indonesia Timur. Tahu Indonesia Timur? Dari Papua. Ya, masyarakat Papua itu mempunyai karakteristik yang sangat unik, beda dari yang lain, khususnya di Indonesia. Kalau misalnya beliau masuk, datang ke sini, apa yang harus kita lakukan? Menghormati, menghargai. Tidak ada lagi yang namanya bully, ngata-ngatain dan segala macam. Tidak ada. Di agama Islam tidak mengajarkan hal-hal seperti itu, teman-teman. Nanti tunjuk, Bapak sebut ayatnya, kamu tunjuk yang mana artinya ya. Alimun. Mana alimun? Pencet yang atas. Artinya apa? Maha mengetahui. Silakan kasih ke temennya. Rio berdiri, boleh Rio, silakan. Wa unsa, mana wa unsa? Mana wa unsa? Yang mana wa unsa? Artinya apa? Dan seorang? Betul nggak? Betul, oke. Terima kasih Rio dan Ozil. Yang perempuan? Sezan boleh? Kansa, lupa. Kebalik, silakan. Lita'arofu. Boleh berdiri? Yang mana lita'arofu? Artinya apa? Agar kamu saling mengenal. Agar kamu saling mengenal. Oke, good. Terima kasih. Berarti sudah bisa semuanya ya. Bapak mau kasih sedikit games, teman-teman. Ini adalah games kosakata. Kamu harus mencari kata yang tepat dan benar dari arti yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Siapa yang berani maju? Silakan Radit. Satu orang satu. Yang mana? Oke, good. Terima kasih Radit. Bersuku. Kita tulis di sini ya. Yang kedua, boleh Alifah. Apa bacanya? Mengenal. Zaki. Zaki sudah nemuin jawabannya? Sudah. Oke, silakan. Apa namanya itu Zaki?
Bangsa. Oh, yang belakang. Masih banyak kok, tenang aja. Silakan. Siapa cepat dia dapat, nanti keburu temen ya. Ih, dia ngelihat. Apa namanya? Bertakwa. Nyampe nggak? Sini Bapak bantu. Silakan boleh dibuka gunting dan lemnya. Di sini lihat ada kertas kosong. Nanti kamu tempel ayat dan artinya secara berurutan. Bapak sudah bikin beberapa potongan-potongan ayat. Nanti kamu tempel dan jangan sampai salah. Paham ya? Pak boleh lihat buku? Boleh nggak ya kira-kira? Jangan dong. Kan sudah kita pelajari. Nanti kalau terdesak baru boleh kita bahas sambil lihat buku. Jadi nanti dibagi ya, temennya ada yang ngerjain nempel sama ngerjain yang tentang keberagaman. Silakan dikirim ke belakang. Jangan lupa nanti diisi nama kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, atau 3. Perhatikan teman-teman, lihat. Di sini ada beberapa potongan ayat. Ya. Di sini ada beberapa potongan ayat yang kamu gunting yang ada ayatnya. Yang kotak kosong di bawah ayat ini tidak dipakai. Paham ya? Silakan dibagikan. Silakan dibagikan. Satu aja. Maksud baik banyak. Itu sudah. Masing-masing kelompok 1. Sudah dapat semua? Sudah? Baik. Sabar, sabar. Oh, ini dia. Ini artinya bagi ke belakang, bagi ke belakang, bagi ke belakang. Jangan sampai hilang. Dibagi tim. Misalnya yang ini ngerjain gunting, yang ini ngerjain daftar tulis. Kenapa? Boleh, boleh, silakan. Ambilin Sudah dapat semuanya? Silakan boleh berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kalau sudah selesai, maju ke depan ya. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit. Bukan, yang ini digunting, nanti tempelin ke sini. Tempelin sini. Baru ini artinya di bawahnya. Ya, paham ya? Kalau hilang berarti namanya gagal. Satu sedikit kata yang hilang berarti gagal. Maka harus dijaga, namanya bertanggung jawab. Hati, awas kena angin, resikonya ntar hilang, terbang. Tuh, silakan diskusi. Ya. Itu dibuang aja nggak apa-apa. Seabu-abu kotak ini juga boleh.
Yang penting muat. Tadi artinya udah dikirim belum? Nah, itu artinya nanti dia misal contoh ya, ini notnya di atas, artinya di bawahnya. Gitu ya. Kalau misalnya nggak terlalu muat, kegedean dipotong aja sedikit. Sudah selesai? Keren sekali. Oke, tahan. Tinggal yang itu. Belum sampai 15 menit, udah selesai. Keren. Dicek lagi. Ini kelompok 2 keren nih. Ketuanya siapa ini? Kian. Oke, terima kasih Kian. Dibagi tugas teman-teman. Deretan sebelah kanan ngerjain yang puzzle, sebelah kiri ngerjain yang deskripsi. Ini namanya siapa? Temen ada di sebelahnya. Radit ya? Radit gimana, udah selesai? Oke, silakan diskusi Radit. Kamu nggak bawa gunting? Oh iya. Bisa? Kalau misalnya terlalu besar, nanti ini dipotong aja. Jadi sesuai kotak yang ada di dalam ini yang abu-abu. Jangan sampai hilang, nanti hilang kamu nggak ada, gagal namanya. Oke? Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, 4, 5, dan 6. Bebek siapa yang paling depan, nomor berapa dia yang presentasi. Setuju? Oke, perhatikan baik-baik teman-teman. Kita mulai. Ya, kelompok 1. Silakan boleh maju kelompok 1. Siapa yang akan bahas terlebih dahulu? Dwi, silakan perkenal Dwi, kelompok berapa, teman-temannya siapa aja? Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya surat Al-Hujurat ayat 13. Oke, silakan yang pertama baca, betul atau tidak? Ya ayuhan nasu, wahai manusia, inna akramakum, Allah telah menciptakan min zakari, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan perempuan, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kamu su'uba, berbangsa-bangsa, wa qabaila, bersuku-suku, li ta'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum, paling mulia di antara kamu, paling bertakwa. Oke. Indallahi, di sisi Allah, atqakum, maha mengetahui, dan innallaha alimun khabir, maha mengetahui. Oke. Selanjutnya, tugas berikutnya, gambar yang pertama, saya mau membaca. Oke, silakan. Menghargai dan toleransi meskipun beda agama. Menghargai Dan toleransi meskipun beda agama. Oke, walaupun berbeda agama. Silakan. Siapa lagi? Pegang mic-nya. Deketin. Saling menghargai meskipun berbeda suku. Oke, lanjut. Ini. Saling membantu meski berbeda suku. Saling berbantu walaupun berbeda suku. Oke, good. Terakhir. Menghargai dan toleransi meskipun beda agama. Menghargai Dan toleransi dalam beragama. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Dikasih apa? Dikasih W. Kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, terima kasih. Selanjutnya boleh kelompok 3.
Hasilnya yang tadi boleh bawa ke depan. Mana tadi hasil? Sudah kan ini ya? Oke. Atau mau dilanjut dulu? Udah selesai? Oke. Thank you. Udah dikasih nama? Silakan pembukaan. Ya. Assalamualaikum nama Pak kelompok aja. Bareng. 1, 2, 3. 1, 2. Ayo perhatikan teman-teman, silakan diam dulu. Perhatikan ya, jika ada yang berbicara di depan, kalian harus diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin merepresentasikan surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat 13. Oke, silakan. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, Allah telah menciptakan min zakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kamu su'uba wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arufu, untuk saling mengenal. Inna akramakum, paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, paling bertakwa, innallaha alimun khabir, maha mengetahui. Good. Sudah? Oke, terima kasih kelompok 3, tepuk tangan dulu. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O. Wow, keren. Baik teman-teman, perhatikan. Perhatikan soalnya ya. Orang yang mengingkari perbedaan berarti dia mengingkari apa? Ciptaan? Ciptaan Allah, ciptaan Rasul? Allah. Betul. Tangan dulu. Nomor 2 soal. Ada 3 soal. Apa di sini bunyinya soalnya? Ya ayuhan nasu. Jika ditulis dalam huruf hijaiyah yang mana? Silakan tunjuk pakai laser. Ya ayuhan nasu, jika ditulis dengan huruf hijaiyah yang mana? Kolom yang ini? Apakah betul? Yang ini? Betul, lebih lalu. Terakhir, surat Al-Hujurat merupakan surat yang keberapa di dalam Al-Quran? Mana 49? Tunjuk. Oke. Oh, lewat. Oke, betul. Teman-teman, terima kasih. Alhamdulillah, Bapak akan membacakan mengenai tentang kesimpulan apa saja yang tadi kita pelajari dari awal sampai akhir. Yang pertama, yaitu kita semua bersaudara dalam kemanusiaan. Walaupun berbeda agama, berbeda warna kulit, berbeda suku, berbeda bangsa, kita semua tetap bersaudara. Karena asal usul kita sama. Kita diciptakan oleh siapa? Allah. Ya. Kalau robot ciptaan siapa? Manusia. Kalau mobil, proyektor, manusia. Gunung, gunung, lautan, alam semesta, manusia. Kalau tidak ada, terima kasih. Pembelajaran surat Al-Hujurat hari ini sudah selesai. Minggu depan akan memasuki pembelajaran tentang usia balik. Ada yang tahu usia balik? Sampai. Kalau menurut istilah? Memasuki usia dewasa atau dewa remaja bagi seorang laki-laki dan perempuan. Bapak berpesan pada kalian tetap jaga kesehatan,
Jaga keimanan kalian, ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap diiringi dengan proses yang baik, yang jujur, dan juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari Bapak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.